Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Abdillah dengan NPM 14020201116. Saya berasal dari Universitas Yati, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tutorial atau simulasi membuat lampu sensor menggunakan Arduino dan menggunakan peer sensor. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan komponen-komponennya, yaitu terutama ada Arduino Uno, relay SPDT, light bulb, baterai, peer sensor, ada photoresistor, dan LDR sensor, LDR resistor. Nah, di peer sensor terdapat ground, power, sinyal. Ground itu adalah rangkaian arus yang bergerak dari potensial tinggi ke rendah. Oleh karena itu, untuk menghubungkan ground ke Arduino harus ada groundingnya terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita hubungkan, yaitu ground. Ground. Nah, sudah dihubungkan ke ground pada Arduino, lalu sinyal, sinyal yang ini kita sambungkan ke Arduino, port, port yang kedua ya, yang D2 ini. Nah, sorry. Selanjutnya power. Untuk ya tentu saja untuk power ya atau tegangan. Tentu kita akan hubungkannya ke aduh, sorry. Hmm, sorry, sebentar. Agak. Nah, power ini kita hubungkan ke power yang ada di Arduino. Di sini kita menggunakan yang 5V saja. Karena di peer sensor ini kan kita ada sistem ground, ada groundingnya yang dimana berfungsi untuk membagi tegangan tegangan listrik. Nah, misalnya kita menggunakan 5V, tentu saja grounding ini harus akan membagi tekanan listrik ke 3,3 V. Nah, baru kita bermain dengan LDR resistor ini, di mana LDR resistor ini yang berfungsi untuk menangkap intensitas cahayanya. Nah, baru kita coba hubungkan. Kita hubungkan ke analog 0 ya, analog 0. Oke, sebentar. Nah, terserah udah terhubung, kita lanjut. Ini yang ini kita hubungkan kembali.
ke power 5V yang berfungsi untuk membagi tegangan karena untuk apa ya, membagi tegangan menjadi 3,3 volt. Jadi jadi di- untuk pembacaan analognya kan pembacaan analog itu kan membutuhkan tegangan 5V yang berfungsi mengubah menjadi 3,3V. Jadi terminal 2 yang ada di LD resistor ini kita hubungkan dengan fotoresistor. Nah, ini terminal satunya kita hubungin ke grounding karena berfungsi membagi tegangan. Oke. Sekarang kita menuju ke relay. Di sini ada terminal satu, satu, dua, empat, enam, satu. Oh, kita hubungkan terminal 5 ya pada relay ke ground. Selanjutnya kita hubungkan lagi. Itu. Ini kita hubungkan ke lampu. Untuk itu terminal 8 pada relay kita hubungkan ke port yang ada di Arduino. Ke port 13 ya. Oke. Lalu menghubungkan baterai negatif. Nah, baterai ini kan ada negatif positifnya nih. Nah, yang positifnya itu kita hubungkan ke relay port yang ada di port relay ini ke terminal 12 nih. Hmm, Nah, lalu kan lampu itu tidak ada negatif positifnya ya. Jadi kita pakai yang di sini. Yang di baterai negatif kita hubungkan dengan
Yes. Nah, jika semua komponen atau sensor-sensor ini sudah terhubung, kita coba apa ya namanya start simulation. Coba kita start simulation. Nah, lampu ini sudah menyala, berarti sukses nih. Dari kabel-kabelnya ini juga tidak ada kendala alias berfungsi dengan baik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang komponen-komponennya. Kan di sini ada LDR resistor ya, yang dimana berfungsi untuk menangkap intensitas cahaya. Nah, resistor ini berfungsi untuk membagi tegangan yang besar ke yang kecil. Jadi misalnya energi itu besar, nah seperti yang ada di contoh simulasi yang saya buat nih 5 volt. Nah, ketika kita menggunakan resistor ini, kita akan membagi tegangannya menjadi lebih kecil, menjadi 3,3 volt. Nah, lalu peer sensor ini adalah sensor pasif infrared karena untuk mendeteksi pergerakan. Nah, ini di sini juga ada Arduino Uno, yaitu salah satu komponen utamanya ya. Ya, kenapa sih nggak Arduino yang lain? Ya karena Arduino ini real life gitu. Arduino dan Arduino Uno itu lebih fleksibel karena juga harganya yang sangat murah atau terjangkau. Nah, di sini ada relay SPDT. Kan tadi seharusnya di awal ada relay SPDT atau relay DPDT kalau tidak salah. SPDT itu single port dual throw. Nah, kalau DPDT itu berarti dual port dual throw. Karena sumbernya cuma satu, sumbernya kan cuma satu nih. Jadi kita pakai yang single port dual throw aja. Nah, ini di sini ada light bulb di mana berfungsi untuk hasil outputannya. Nah, baterai ya tentu saja baterai untuk power si lampunya. Nah, untuk melakukan apa ya? Membuat sensor pada peer sensor, kita akan membuat kode, memasukkan kode. Ini di sini kode teks nanti. Nah, di sini. Nah, jadi lanjut berhubung tadi untuk memangkas waktu yang mungkin cukup akan membayang time lebih lama, saya sudah menyiapkan kodenya terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan kode-kodenya itu. Ini intable, yaitu sambungan yang terminal terminal satunya ke pada port ke 13. Kan dia kan sambung ke relay nih. Nah, baru dari relay ditambungin lagi ke port 13. Nah, input peer ini kedua karena apanya sinyalnya untuk menangkap sinyal. Nah, ini hasil sensor. Ini value-nya 0, variabel pembaca status peer. Nah, baru kita ke sini menentukan input outputnya. Nah, bulb ini untuk
menentukan nih lampu sebagai output. Pin modenya ini input peer. Dia menggunakan peer sensor ini untuk menjadi inputan. Terus pin mode sensor LDR ini sebagai inputan juga. Nah, serial begin ini tuh apa ya? Serial monitor. Pokoknya saya searching tuh eh, angka standarnya ya segini. Saya juga udah nyari berbagai sumber yang ke standarnya ya begini. Seri untuk value serial monitornya. Nah, baru kita ke void log-nya. Ada file digital read untuk membaca inputan peer-nya. Nah, yang ini nih hasil sensor LDR kurang dari 600. Jadi kan kita nggak tahu nih pastinya titik tengahnya itu berapa. Jadi saya akan nentuin di 600. Nah, kan lampu itu harus digelapkan untuk membaca pergerakan dengan peer sensor. Jadi kita harus ngegelapin dulu nih lampunya. Nah, buat misalnya ada pergerakan pada area sensor tersebut, maka lampu itu akan menyala. Nah, ini delay ini tuh yang 5.000 ini durasi menyalanya lampu. Misalnya di dalam sensor area tersebut ada pergerakan selama 5 detik, maka lampu sensor itu akan menyala. Nah, jika pergerakan itu berhenti selama 5 detik, maka akan berhenti. Nah, ketika melakukan pergerakan lagi, lalu akan menyala lagi. Seperti itu. Kita start simulation. Nah, kita coba. Nah, nih, ini kan sudah menyala karena adanya pergerakan pada objek tersebut, area tersebut nih, yang ada di sini. Coba kita diamkan selama 5 detik. Nah, mati nih. Kalau kita nyala gerakin lagi, nah hidup lagi selama 5 detik ya. Misalnya dia udah keluar, mati. Nah, baru kita masuk nih, nyala lagi. Coba kita ubah ke kita coba ubah ke 2 detik deh. Nah, start. Nah, ini kan menyala nih. Coba dari luar dulu. Nah, ada ada pergerakan nih masuk ke area sensor tersebut, maka sensor tersebut akan menyala lampunya selama 2 detik. Karena kan kita udah nge-set waktunya tadi selama 2 detik ya delay waktunya. Nah, misalnya 2 detik itu sudah habis, nah lampu itu kan mati tersebut. Jika ingin menyalakan lampu tersebut, kita harus membuat pergerakan. Nah, menyala nih. Nah, jika penyalaan lampu tergantung, jadi tuh gimana ya? Penyalaan lampu itu tergantung set berapa lama waktunya. Jika 10 menit ya 10 menit. Jika 10 menit dia diam aja tidak ada pergerakan, berarti otomatis mati. Jika menyalakan lagi ya lakukan pergerakan aja menurut sensor gitu aja sih berulang-ulang yang membuat sensor tersebut merangsang dan otomatis menyala. So, jadi gitu aja. Ya, ini adalah pembuatan lampu otomatis ya menggunakan sensor dan Arduino. Jadi
bila ada kurang atau ya mungkin masih terbata-bata ya, karena saya juga masih belajar untuk mendalami hal ini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya tutorial dalam hal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.